Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu alasan dia mendiamkanmu ya, atau tidak merespon komunikasi denganmu. Sora harus ingetin terus-terusan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, bukan khusus untuk pribadi atau personal, untuk umum ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak cocok sudah pasti ya, tidak bisa mengcover semua orang. Mungkin cocoknya cuma 5%, 20%, 50%, 100%, kita nggak tahu. Kamu hanya harus perlu bijak dalam menyimaknya ya. Tapi kalaupun nggak resonate, masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton ya. Lihat situasinya mungkin lebih cocok sama kamu di video lain, karena nggak ada mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau ya. Jadi yang energinya udah pasti selaras untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu ya, ada situasi apa sebenarnya dalam hubungan kamu pada saat ini sama dia ya, ada energi seperti apa. Nah, di sini memang ada energi di mana komunikasi itu seperti tertahan ya, di mana bisa saja nggak ada komunikasi, atau kamu berusaha merich dia tapi dia nggak bales kamu, dia nggak respon kamu, atau ada yang sudah diblok di sini gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada situasi di mana banyak kepasifan dalam komunikasi, ada diem-dieman ya. Mungkin kamu berusaha ngajak dia ngomong pun dia nggak bales gitu ya. Makanya kamu nonton video ini, kenapa sih dia itu diemin kamu gitu ya, nggak mau bales kamu ya, nggak ada komunikasi, entah dia ghosting, entah kamu di blocking, entah kamu di silent treatment, dicuekin, apapun itulah ya alasannya, intinya didiemin, nggak direspon gitu ya. Lalu yang kedua teman-teman, di sini juga ada situasi di mana sangat mungkin si orang ini memilih untuk sanctuary. Jadi seperti mencari kenyamanan dan keamanan dengan pikiran dia sendiri. Jadi kayak nutup diri gitu loh teman-teman. Di sini kayak seekor beruang yang masuk ke dalam guanya, kayak gitu ya kira-kira teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, salah satunya adalah ingin mencari ketenangan dan kedamaian, entah secara pikiran, entah secara hati. Berarti di sini mungkin banget ada sesuatu yang sedang dia pikirkan dan ada segala sesuatu yang sedang dia pertimbangkan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang kita tahu, tidak ada api kalau tidak ada tidak ada api kalau tidak ada asap. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi di sini memang salah satunya mungkin sekali ada isu tentang konflik, tentang ada ketidaksetujuan kalian ya. Mungkin ada sebuah perdebatan, mungkin beda pendapat kamu sama dia teman-teman ya. Jadi di sini bisa saja ada situasi yang membuat dia stres. Mungkin meskipun kamu tidak bermaksud untuk memojokkan dia, neken dia, dia merasa seperti mungkin ditekan atau dipojokkan. Ada situasi stres di sini ya. Mungkin banget juga ada situasi dia merasa tertekan ya, dengan segala keributan yang ada. Selain itu, kalau Sora mungkin banget pikiran dia pun memang lagi mumet. Jadi bukan cuman karena ada konflik sama kamu, mungkin juga ada konflik dengan pihak-pihak luar yang sehingga pikirannya tuh banyak mumetnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini sangat mungkin banget ada periode di mana adanya pengkhianatan ya, atau ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada manipulasi gitu ya, yang sangat mungkin banget, atau ketidakjujuran. Jadi mungkin banget ya gitu loh ya, perdebatan itu ya, kamu juga mungkin nanya, interogasi dia soal ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang dia tidak terbuka, manipulasi, atau di sini ada orang ketiga dan sebagainya. Ada sesuatu yang kayak kelicikan juga di sana. Nah, itu yang mungkin juga kayak membuat jadinya persengketaan terjadi ya. Entah itu memang sudah benar-benar ada perselingkuhan itu, atau sudah kamu membaui gitu ya dalam tanda kutip, atau punya intuisi bahwa ada sesuatu yang fishy, ada sesuatu yang mencurigakan, ada sesuatu yang memang mungkin belum ketemu ya buktinya gitu ya. Ada beberapa mungkin yang belum ketemu buktinya ya, kebanyakan dari kalian, tapi kalian sudah merasa nih ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kalian belum ketemu buktinya, tapi sudah tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini ya teman-teman. Nah,
Sehingga kalian tuh mungkin banget tipe yang direct communications. Jadi langsung gitu ya, kalau ngomong to the point gitu ya, daripada banyak sembunyi gitu ya, mendingan langsung di langsung diinterogasi atau langsung ditanyakan gitu loh ya. Langsung dikomunikasikan. Kamu menanyakan mungkin kejujuran dia, keterbukaan dia, ada apa di sini ya. Karena mungkin kalau Sora lihat, kalian juga banyak yang tipenya itu akan mengkomplain atau akan ada protes gitu ya, dalam bukan protes sih, akan kalau ada unek-unek tuh tipenya kayak udah langsung aja aku omongin gitu ya, daripada nanti jadi makin kesini makin kesana gitu ya, mendingan langsung aja to the point kita komunikasiin, toh kita juga deket gitu ya. Jadi karena kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian itu yang punya kayak kejujuran tuh jadi sesuatu yang penting teman-teman ya. Dan kamu tuh sebenarnya menegur dia itu pun juga tujuannya untuk memperbaiki diri dia dan memperbaiki hubungan kalian. Tapi mungkin saja ini sesuatu yang tidak dia sukai ya, mungkin karena dia ngerasa kayak aku seperti dalam tanda kutip mungkin dihakimin kayak gitu ya teman-teman ya. Dan di sini memang ada sesuatu tentang dan ada juga pembicaraan mungkin tentang masalah ekspektasi, tentang masalah keluarga ke depan akan seperti apa gitu ya, kestabilan hubungan ke depan seperti apa, planningnya seperti apa, apakah ini hubungan bisa maju ya. Jadi karena begitu banyak mungkin ada kebohongan atau apa, jadi kan ada komunikasi yang kayak kalian mungkin mulai mempertanyakan apakah hubungan ini memang masih bisa ada jalan untuk maju ke depan dan ada satu kebahagiaan nantinya gitu ya. Kita lihat dulu kamu berdiri dengan siapa si orang ini. Nah, orang ini tuh sebenarnya teman-teman punya banyak beban, punya banyak kesibukan, punya banyak energi dia tuh yang sebenarnya stres dan kelelahan ya. Jadi banyak struggle. Jadi ada situasi yang sulit, ada situasi yang kurang begitu kondusif buat dia. Ada tanggung jawab yang harus dia emban. Ada yang harus dia urus dari keluarga, pribadi, kerjaan dan sebagainya A sampai Z ya. Ada Sagittarius di sini. Dan orangnya itu memang mudah merasa stres ya teman-teman. Orangnya itu cenderung banyak perubahan. Artinya orang ini bisa saja adalah orang yang sangat dinamis gitu ya. Jadi memang cenderung berubah-berubah ya teman-teman. Dan orangnya itu bisa langsung kalau ada apa-apa tuh bergairah, tapi bersemangat, tapi segala sesuatu tuh langsung berubah dengan cepat. Jadi orang tuh yang dinamisnya besar di dalam pikirannya, hatinya, kehidupannya ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak punya visions ya, pingin fokus terhadap suatu kesuksesan teman-teman kalau Sora lihat ya. Jadi kayak semua energi pergerakannya salah satunya adalah dia itu pingin ada kesuksesan atau ada satu keberhasilan di dalam hidupnya dia. Jadi kayak dia tuh pingin sukses dan berhasil ya. Ada Sagittarius, ada Gemini. Dan kamu juga berdealing dengan seseorang yang orang ini agak suka privasi ya sebenarnya. Dia nggak begitu suka dikorek-korek ya. Dia ngerasa kayak kalau aku nggak nanya, kalau aku nggak cerita sama kamu ya kamu harus hargain aku, nggak mau cerita gitu ya. Terus di sini kalau Sora lihat orangnya itu tipe yang selalu berusaha defensif melindungi dirinya. Jadi kalau cara kamu pendekatannya sama dia salah, dia akan ngerasa itu dia kayak lagi diserang gitu. Paham ya? Jadi defensif banget orangnya. Ya, makanya kenapa salah satunya kalau Sora lihat dia diemin kamu adalah bentuk dari defensifnya dia, melindungi dirinya dia, gitu ya. Jadi orangnya tuh tipe yang nggak mau banyak ngomong, udah deh aku males dalam tanda kutip ngomong banyak ini itu udah langsung aja aku aksinya aku blok, gitu ya, atau aku diemin ya. Orang ini itu tipe yang butuh support banget, orang yang banyak banget pertimbangannya ya. Orang yang suka keseimbangan, orang yang juga butuh disupport secara sistem ya. Di sini ada yang dari Taurus, oke? Nah, bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini? Teman-teman, di sini ada perasaan dia itu sebenarnya ya, dia tuh kayak cuek, abai ya, sibuk dengan kehidupan dia sendiri. Jadi di sini banyak yang punya pelarian, sibuk untuk kumpul sama temennya, main sama temennya, bersenang-senang sama temennya, ke pesta lah, ke workshop lah, ke kumpul-kumpul lah, kayak having fun dengan orang-orang di sekitarnya lah ya. Kalau Sora lihat mungkin di sini kayak mencari kebahagiaan batin sendiri.
ya. Jadi kayak orang yang mencari bersenang-senang gitu loh ya, untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Jadi kayak di sini berusaha membuat dirinya sendiri happy gitu ya. Jadi kayak kalau ditanya sebenarnya bagaimana perasaan dia sama kamu, sebenarnya dia banyak merasakan kebahagiaan sama kamu, ada happiness di sana ya, ada harmoni juga di sana ya. Tapi dia ngerasa di sini memang ada periode dia harus menyendiri dulu, dia juga kudu introspeksi dulu sama dirinya dia sendiri, gitu loh ya. Dia tuh seperti mencari-cari pemikiran dia sendiri, mencari-cari jiwanya dia sendiri. Apakah memang kamu mungkin yang benar-benar dia mau? Apakah memang hubungan ini harus sama-sama seterusnya ke depannya, gitu ya? Karena orang ini tuh kayak ada sisi yang galau, gitu ya. Kalau Soulmate di sini orangnya galau. Orangnya tapi di satu sisi juga mungkin banget punya sisi kepo-kepo. Nah yang kepo-kepo itu yang mungkin jadi keributan sama kamu gitu loh, kepo-kepo sama orang ketiga gitu ya teman-teman. Dan di sini ada sisi naif gitu ya, dan ada sisi yang kalau dalam percintaan pun dia bisa cenderung kayak sama kamu tuh banyak kayak belum benar-benar cinta yang dewasa gitu ya. Makanya dia lebih kepada merenung gitu ya ke dalam gitu. Karena mungkin banget ternyata perasaan atau hatinya dia itu belum sedewasa dan se-mature itu ya teman-teman. Selain daripada itu, di sini juga dia merasa di satu sisi ada keraguan kenapa dia banyak berpikir gitu ya. Dia ngerasa apakah ini memang kita itu seharusnya sama-sama gitu ya, atau memang ini hanya hasrat yang bersikap sementara. Kenapa? Karena di sini dia ngerasa kalian itu banyak hal yang tidak, banyak tekanan, banyak yang kayak kamu neken dia neken kamu, banyak konflik, banyak hal yang kalian nggak setuju gitu ya, atau kalian itu seperti sulit untuk sepakat gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih mendalam ya. Tolong disiapkan hati dan batinnya apa adanya Sora bacain. Kenapa dia lebih memilih mendiamkan kamu? Selain memang ada situasi hermit ya, pingin narik diri, pingin mikir benar-benar. Yang pertama, alasan lain adalah orang ini itu kayak pingin, sudah terlalu banyak kebingungan. Jadi seperti kayak aku tuh pingin grounding dulu. Aku pingin menilik lebih dalam diriku sendiri. Apakah memang kamu adalah orang yang pingin aku perjuangkan apa enggak? Jadi kayak orang ini tuh kayak pingin mempelajari apa yang pingin dia tuh pingin konsisten atau pingin setia ke siapa gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, apakah memang dia benar-benar mau fokus sama kamu, atau masih ada orang lain yang pengen dia perjuangin, atau masih ada hal lain yang pengen diperjuangin. Jadi di sini kayak ada energi aku perlu melihat perencanaan diri aku sendiri ya teman-teman. Yang kedua, dia itu ada sisi memang kayak menyerahkan dalam tanda kutip sama semesta gitu ya, lihat alurnya sama semesta gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa ya sudah, dijalankan aja dulu, lebih baik aku diem dulu sambil aku mikir entarnya mau gimana, apakah ini memang sesuatu yang bisa diperjuangkan atau tidak gitu ya teman-teman. Sambil dia merasa kayak aku butuh semesta untuk memberitahu aku seperti apa ke depannya ya. Selain itu, dia itu banyak yang kayak pingin fokus sama dirinya sendiri ya. Ada yang lagi fokus juga sama kerjaan. Jadi memang kayak dia itu ada sisi aku tuh mau fokus deh sama finansial, hal-hal yang realistik aja ya. Karena di sini juga ada energi dari suatu hal yang dia ngerasa aku perlu lebih berkomitmen sama kerjaan aku, sama finansial aku. Dan kenapa sih dia itu banyak ngediemin kamu ya? Salah satunya di sini memang ada sisinya dia tuh ego ya, ada ego, suka-suka sama perasaan aku sendiri gitu ya, itu satu. Kedua, ada sisi moody ya, jadi mungkin sekarang banget secara batin dan perasaan dia sedang tidak mau, mungkin itu dalam tanda kutip diganggu gitu ya. Jadi kayak ngerasa kayak udahlah, aku pengennya lagi nggak mau, lagi sensitif, aku lagi mau sendiri. Karena di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak ngerasa hubungan ini pelan-pelan akan jatuh ke dalam sesuatu yang nggak bisa working ya.
orang ini tuh kayak mungkin ada situasi trauma juga ya, mungkin sebelumnya relationship nggak berhasil gitu ya, atau udah serius-serius ternyata nggak jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat banyak hal yang kayak banyak masalah juga gitu loh. Jadi di saat yang bersamaan ya, sementara kamu ada masalah sama kamu, dia juga punya masalah di aspek-aspek lain kehidupannya dia ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya adalah, maafkan ya, di kartu terakhir ini adalah kartunya agak to the point, adalah dia mendiamkan kamu itu adalah sebagai salah satu usaha dia menghindar dari kamu ya. Selain ada beberapa yang sedang berpikir, tapi di sini juga ada beberapa yang dalam tanda kutip memang secara literally ngindar dari kamu gitu ya teman-teman. Karena di sini ada energi kayak dia itu masih ragu, dia masih nggak yakin, intuisi dia cuman kayak dalam tanda kutip nyari aman gitu loh ya. Ya sudah, aku tuh lebih baik berjalan ke dalam sesuatu yang ya udah deh. Karena di sini mungkin saja ada energi yang seperti tidak mau menghadapi teman-teman. Paham nggak? Di sini tuh ada situasi yang memang secara mentalitas mungkin banget tidak siap, galau, ragu-ragu untuk ngadepin kamu ya. Karena kalau ngadepin kamu itu pun kan juga butuh suatu fokus ya menurut dia gitu ya. Kenapa dia tidak mau menghadapi kamu memangnya? Kalau ada apa-apa maksudnya kenapa ngindar gitu ya. Teman-teman, yang pertama adalah orang ini memang cenderung banyak kayak lebih memilih untuk berkelit ya. Jadi seperti seekor ular, lebih memilih untuk berkelit, lebih memilih untuk menghindar, untuk berbohong. Karena cara diem-diem itu terasa lebih gampang, lebih mudah, nggak buang tenaga, nggak buang waktu, dan dia ngerasa kayak lebih gimana ya, lebih mudah gitu loh ya, tanpa terjadi keributan ya teman-teman. Dan di sini karena dia ngerasa kayak kita bicara pun, aku ngomong pun, penjelasan ini itu pun yang ada hanya akan berakhir gak berguna gitu ya, sia-sia. Buat apa diomongin juga setiap kali kita bicara mungkin ya buat dia. Ingat, Sora jangan diserang, Sora hanya bacain kartunya padanya, bahwa kayak ya percuma gitu loh, aku jelasin juga sia-sia aja, ujung-ujungnya salah paham lagi kita, berantem lagi kita gitu loh ya. Daripada kita berantem terus, daripada saling menyakiti terus, daripada kita buang tenaga dan waktu kita sia-sia, ya sudah, lebih baik mungkin aku diam, aku pikirkan hati aku mau kayak gimana ya teman-teman. Tidak semua, tapi banyak dari mereka itu yang cenderung memang tidak serius, dalam arti memang cuma bermain-main ya. Sora, kok aku sedih banget kartunya kayak gitu, mohon maaf. Kalau di Sora Tarot aliran baca apa adanya ya. Aku tidak suka memanipulasi bacaan ya. Kalau lagi pahit ya memang pahit, kalau lagi manis ya manis gitu. Kalau memang kamu suka dibohongin ya kamu personal reading aja, bilang Sora tolong bacain aku yang manis-manis aja ya, manipulasi aja ya bacaannya, pokoknya semua yang bagus nanti Sora bacain buat kamu ya. Sora pilih paket, pokoknya apapun jawabannya yang manis aja. Nah bisa, nanti aku manipulasi ya, aku karang-karang buat kamu. Boleh juga sih kalau mau ya. Kalau mau ya silahkan aja, nanti aku bikinin khusus buat kamu ya. Tapi apakah itu yang terbaik buat kamu ya silahkan, itu pilihan kamu. Kalau Sora di YouTube sih nggak mau gitu ya. Tapi kalau kamu dengan sadar meminta Kak, kayak orang kayak Kak buat aku diabetes dong ya udah aku kasih deh gulanya biar diabetes gitu kan. Nah, dan di sini juga ada kekecewaan teman-teman ya. Entah dia mungkin kecewa dengan ternyata dalam tanda kutip kamu tidak seperti apa yang dia harapkan, kamu berubah mungkin tidak seperti di awal, apapun itu di sini ada kekecewaan. Coba tanya diri kamu sendiri, kekecewaan apa yang mungkin terjadi ya. Tapi kalau Sora di sini kayak ada ekspektasi dia itu yang kamu tidak penuhi menurut dia ya. Dan apalagi kalau Sora lihat orang ini tuh banyak merasa hubungan kalian itu kayak banyak memang dipengaruhi energi negatif ya. Jadi energi negatif hubungannya cukup besar gitu ya, sehingga terjadi banyak kekecewaan dan energi negatif ya teman-teman. Dan dia ngerasa kayak mungkin ya ini saatnya untuk kita move on. Aku move on dari kamu, kamu move on dari aku, kita lanjutkan perjalanan hidup kita ya. Mungkin kamu bisa ketemu sama perjalanan yang lebih baik ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kayak dia ngerasa ya sudah, daripada kita teruskan banyak ngomong ini itu,
mungkin ini hanyalah seperti sebuah persinggahan, mungkin perjalanan harus dilanjutkan gitu ya. Itu aduh suara pahit banget ya, memang ini kenyataan bacaannya teman-teman ya. Karena kalau suara lihat di sini, dia ngerasa kayak setiap kalian bertemu gitu ya, atau ada waktu-waktu dan sebagainya, dia ngerasa kayak mungkin kurang tersupport, kurang terdukung. Di sini kalau suara lihat juga dia ngerasa kayak belum punya energi dan konsentrasi untuk ketemu sama kamu, meskipun kalian deket kayak, meskipun kalian jauh kayak teman-teman ya. Dan di sini memang ada energi pengkhianatan. Ada yang memang secara jelas-jelas kalian mungkin sudah tahu dan sudah merasa, ya memang secara nyata dia backstab kamu aja. Ya memang itu caranya ya, dengan nusuk kamu dari belakang, dengan meninggalkan kamu begitu aja. Itu adalah energi pengkhianatannya dia. Itu sangat mungkin. Dan salah satunya ada yang memang punya rasa percaya diri berlebihan, jadi pede banget gitu ya. Mungkin di sini ada energi dari kepedean gitu ya. Habis juga di sini ada energi dari narsis, itu juga sangat mungkin. Jadi dia kayak ya udah gitu ya. Nanti kamu juga bakal nyari aku terus kok gitu ya. Kamu kan udah sayang sama aku kok. Nanti ada lagi yang mau sama aku dan sebagainya. Pokoknya energi narsis, tinggal di Google aja ya. Ciri-ciri narsistik itu seperti apa. Lalu teman-teman, orang ini tuh kayak seperti pingin masuk ke dalam dirinya sendiri. Ada yang beberapa pingin masuk ke dalam dirinya sendiri. Ya, mungkin ini saatnya dia tuh ngerasa kayak, mungkin aku belum sesiap itu punya relationship. Ya, jadi orang ini mungkin ada yang menyadari bahwa aku sebenarnya mungkin harusnya belum siap punya relationship, dan harusnya mungkin yang lebih baik, better dalam tanda kutip tuh single gitu ya teman-teman. Ya. Dan kalau suara lihat di sini, orang itu tuh memang lebih senang, banyak yang kayak masih senang buat kumpul-kumpul, masih senang ada kebebasan, masih suka gimana ya, masih. Tapi di sini juga pertanda ada energi on off loh yang mungkin terjadi kamu sama dia ya teman-teman. Apa yang mungkin kedepannya akan terjadi di antara kalian? Teman-teman, di sini memang ada energi di mana masih ada periode kamu masih kepo dia, dia kepo kamu. Ya, kalau surat di sini masih ada periode yang potensi dia korek-korek kamu, kepo-kepoin kamu, begitu juga sebaliknya masih ada ya teman-teman. Sampai kalau suara lihat di sini, memang situasi ini harus kamu sikapi dengan bijaksana memang. Ya, jadi kamu memang harus melihat kenyataannya seperti apa, ya seperti ini. Perlu dihadapi situasi dengan pakai analisa mental yang jelas, ya. Kamu memang harus kayak berintegritas, harus strict sama aturan. Karena kalau nggak apa, hubungan ini hanya akan jadi on off, itu satu. Hubungan yang akhirnya masuk ke dalam tahap yang nggak jelas, ya. Ini mau lanjut apa udahan gitu ya, teman-teman. Karena kalau suara lihat, ya, kamu memang harus bikin batasan sama orang ini. Ada tulisannya nih, standing your ground boundaries. Ya, kenapa? Karena di situasi di sini, kalau kamu nggak bisa bijak dan melindungi diri kamu sendiri, kamu akan terjebak dalam situasi hubungan yang kamu hanya dijadikan dalam tanda kutip, mohon maaf, sebuah pilihan, the lovers. Ya, hanya untuk romansa-romansa aja, hanya untuk percintaan roman picisan ya, kalau kayak lagu 2019 gitu ya. Tapi tujuannya kemana? Itu loh ya, itu yang perlu kamu tahu sih. Karena kamu perlu tahu kan kepada siapa perjuangan perasaan itu. Karena kalau suara lihat ya, ada beberapa dari kalian kalau nggak jaga diri, kalian banyak yang baper dan sehingga gitu ya, bernegosiasi dalam tanda kutip, ya udah deh, nggak apa-apa lah Sora, walaupun belum jelas arahnya kemana, walaupun dia on off, walaupun dia babi bu bebo, ya sudah, kamu masih tetap mau menerima dia, masih tetap mau masih tetap terjebak lagi dalam relationship yang dia nawarin lagi, kamu tuh kayak ya udah deh, karena dia punya pesona dan sebagainya, kamu tetap mau masuk lagi ke dalam situasi relationship yang tidak jelas lagi sama dia. Ujung-ujungnya apa? Ya hati-hati, pola on off akan terjadi gitu ya, dan kamu kayak lupa untuk mengkondisikan logika kamu di sana. Jadi di sini memang butuh lebih banyak logika daripada hati. Jadi nggak bisa bawa pakai hati gitu loh teman-teman. Memang percintaan pakai hati, tapi kamu perlu pakai analisa di sini. Itu masukan dari kartunya Sora.
kemarin Sora ada yang ngomong katanya, aduh Sora provokator. Aduh Bun, mohon maaf ya Bunda, aku nggak pernah mau jadi provokator karena nggak ada untungnya buat aku. Kalau jadi provokator aku dibayar berapa? Aku nggak ada keuntungan apa-apa. Kamu jadi apa nggak sama dia, aku nggak dapat keuntungan apa-apa. Aku cuma sekedar kasih masukan. Ya kalau masukan aku diterima, makasih ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau memang enggak ya udah nggak apa-apa ya. Sora cuma membacakan apa adanya dari kartu. Satu, ini memang belum tentu cocok buat kamu 100%. Kedua, kamu mau terima apa enggak itu ada pilihannya di tangan kamu. Tolong dong jangan serang readernya, please. Stop serang reader ya. Kami tuh energinya tuh udah sangat capek banget untuk bacain gitu ya. Kami berusaha melakukan yang terbaik sebagai content creator. Apa yang teman-teman bisa lakukan adalah dukung. Kalau memang teman-teman nggak srek, nggak suka, nggak mau terima masukan dari seorang, nggak apa-apa juga. Hidupmu tanggung jawabmu gitu loh. Yang energinya habis, waktunya habis, hatinya habis, sedih dan sebagainya, sedih senang semua kamu yang jalanin sendiri. Oke, tapi Sora sudah pernah berjanji tidak mau berbohong dalam pembacaan. Kenapa? Karena itu tidak membuat kamu belajar. Oke, tugasnya adalah memang punya integritas gitu ya. Masa suruh orang punya integritas, dirinya sendiri nggak integritas. Sorry, astrologi udah dibacain tadi ya. Kita sekarang ke alfabetnya. Jadi terserah teman-teman, nggak apa-apa. Kalau memang nggak mau terima nggak apa-apa. Itu cuma masukannya ya. Gitu loh. Karena Sora cuma kasih gambaran ya. Sora berdoa semoga prediksi saya salah gitu. Saya juga masih bisa salah kok. Saya nggak pernah bilang saya yang paling benar. Ini kan hanyalah sebuah bacaan yang gunanya untuk memberikan masukan. Yang positif diambil, yang nggak bagus ya dibuang. Kenapa sih orang-orangnya pada nontonin YouTube ini, kenapa suka banget pada marah-marah, suka banget pada emosi, langsung suuzon. Baru juga lebaran belum ada sebulan selesainya, marah-marah terus, suuzon terus. Ini kamu provokator ya Sora, tapi kan dia nggak gitu. Tuh, kamu ngertiin dulu deh konsep itu deh, general reading ya. Makanya kalau nggak kamu personal reading aja ya, biar jelas gitu. Boleh kok ke Sora, boleh ke orang yang kamu suka, boleh. Tapi ingat, kalau mau reading harus open minded, mau dengerin orang. Kalau kamu cuma mau energi kartunya kayak mau kamu, nah beli kartunya, terus kamu baca deh suka-suka kamu untuk diri kamu sendiri ya. Atau yang tadi Sora bilang, beli paket tipu-tipu. Sora mau pakai tipu-tipu manis, nah nggak apa-apa nah ya, karena kamu suka ditipu-tipu. Nanti aku tipu-tipu. Pokoknya kartunya jelek, bagus terus aja pokoknya Sora, pokoknya indah terus gitu ya. Ya, dunia itu kan keseimbangan, apa adanya dibacain ya. ROMFOWAWGUMPJXNVLTCUV 1, 2, 3 pause. Namanya aja udah sahabat Sora. Namanya sahabat adalah yang sesungguhnya akan memberitahuin kamu yang terbaik, akan jujur sama kamu apa adanya. Itulah arti sahabat sesungguhnya. Kalau kamu mau yang manis-manis, carilah sahabat tipu-tipu yang gibahin kamu kalau di belakang, tusuk kamu kalau di belakang. Itu yang kamu cari? Silahkan kalau itu yang kamu cari. Ya. Tapi kalau Sora pengen jadi sahabat yang baik apa adanya ya. Buat kekurangannya Sora minta maaf. Semoga hari ini bisa jadi pembelajaran buat kamu. Yang pengen personal reading ditunggu, yang pengen kasih super stiker makasih banget. Nonton juga Instagram Sora, nonton juga channel pertama di Sora and Tarot. Makasih ya sahabat-sahabat aku, jaga kesehatan. I love you as always. Bye bye.